Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bahas tentang kematian menurut Alkitab. Kita akan baca di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 23 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Pada perikop ini, kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang suatu perumpamaan. Bahkan Tuhan Yesus pun tahu nama si pengemis itu adalah Lazarus. Jadi, menurut kesimpulan saya, bahwasanya perikop ini berbicara tentang sebuah kisah nyata yang sengaja disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang saat itu, agar mereka tahu apa yang terjadi setelah kematian. Jadi, dalam perikop ini kita tahu bahwa menurut Alkitab dikatakan setelah orang meninggal atau menghembuskan nafas terakhirnya, dia akan menuju ke dalam dua pilihan tempat kekekalan. Yang pertama adalah untuk hidup kekal di surga yang baka. Yang kedua adalah tempat hukuman yang kekal di neraka. Jadi tidak ada penundaan waktu, tidak ada selang waktu atau apapun juga itu. Semua langsung dibawa sesuai dengan tujuan tempat hidup kekekalannya. Yang kedua, kadang kita berpikir cara meninggal seseorang itu menentukan dia akan lari atau dia akan tertuju ke surga atau ke neraka. Seperti mungkin kita tahu kisah seorang artis masih muda, berusia 40 tahun. Dia aktif sekali, dia berolahraga, itu Ashraf Sinclair, yang tiba-tiba meninggal di kamar tidurnya di tengah malam. Atau juga mungkin kita mendengar tentang kecelakaan lalu lintas di mana banyak langsung meninggal di tempat, atau juga meninggal karena bencana alam atau gempa bumi dan lain sebagainya. Kita umat Tuhan atau juga orang awam lainnya kadang menilai hal itu secara mudah dan menghakimi mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan kita lebih baik daripada mereka. Apa benar pandangan itu sesuai dengan Alkitab? Kita baca lagi di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa cara meninggal seseorang bukan menentukan apakah orang itu berdosa atau dia orang baik, dia orang benar, atau apapun juga. Bahkan sejarah mencatat bahwa 11 rasul Tuhan Yesus meninggal dengan cara yang mengenaskan sebagai martir. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib terbalik, dan lain sebagainya. Contoh lain kita ambil di dalam Lukas 23, yaitu tentang penyamun di sebelah yang disalibkan bersama-sama di sebelah Tuhan Yesus. Di situ semua orang tahu, keluarganya tahu, orang-orang dekatnya pun tahu bahwa ia disalibkan karena ia adalah seorang penjahat. Tetapi apakah mereka tahu bahwa pada akhir hidupnya, setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia boleh selamat dan masuk ke dalam Firdaus atau surga?
Terima kasih saudara. Pada hari ini kita telah belajar tentang dua hal yang diceritakan tentang kematian. Yang pertama adalah bahwasanya setelah kematian hanya ada dua tempat tujuan kekal. Pertama, hidup kekal di surga. Yang kedua adalah hukuman kekal di neraka. Yang kedua adalah cara meninggal seseorang tidak menentukan dia akan pergi ke surga atau neraka. Jadi kita pun tidak perlu untuk menghakimi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.